Halo Sobat Cek Faktaid, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan informasi terupdate seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola Asia dan perkembangan tim-tim nasional di kawasan ini. Seperti biasa, kami akan mengajak kalian untuk mengulik lebih dalam sebuah kabar menarik yang sedang ramai dibicarakan. Bukan sekadar berita singkat, tapi kami akan membawanya lengkap dengan fakta, analisis, serta konteks yang bisa membuat kalian lebih memahami cerita di balik layar. Dan kali ini, topik yang sedang hangat datang dari ajang yang akan menjadi sorotan besar di tahun depan, yaitu Piala Asia U23 ke 2026. Tepatnya tentang proses drawing atau pengundian grup yang sebentar lagi akan dilakukan. Menariknya, salah satu negara Asia Tenggara, yakni Vietnam, justru punya harapan yang sedikit berbeda dari biasanya. Alih-alih berharap mendapatkan grup mudah agar peluang lolos ke fase berikutnya lebih besar, publik sepak bola Vietnam justru ingin masuk ke grup berat atau yang biasa disebut grup neraka. Kok bisa begitu? Apa alasannya? Dan bagaimana peluang mereka sebenarnya? Yuk, kita bahas panjang lebar dalam video ini. Seperti yang sudah kita ketahui, turnamen Piala Asia U23 2026 akan digelar di Arab Saudi. Ajang ini bukan hanya sekadar turnamen prestisius tingkat benua, tapi juga punya kaitan erat dengan jalur menuju Olimpiade 2028 di Los Angeles. Jadi jelas, semua tim akan berusaha tampil maksimal. Dari kawasan Asia Tenggara, hanya ada dua wakil yang berhasil melangkah ke putaran final, yaitu Vietnam dan Thailand. Sayangnya, Indonesia kali ini gagal mengikuti jejak mereka. Skuad Garuda Muda hanya mampu finish sebagai runner-up grup J pada babak kualifikasi, dan ketika diurutkan ke dalam klasemen runner-up terbaik, Indonesia hanya menempati peringkat ke-10. Padahal hanya 6 runner-up terbaik yang berhak lolos. Artinya, meskipun perjuangan sudah cukup baik, hasilnya belum cukup membawa Indonesia melangkah lebih jauh. Sementara itu, Vietnam justru tampil sangat meyakinkan di babak kualifikasi. Sebagai tuan rumah grup C, mereka berhasil memanfaatkan dukungan publik sendiri untuk tampil tanpa celah. Dalam 3 pertandingan, Vietnam selalu menang. Pertama, mereka mengalahkan Bangladesh dengan skor 2-0. Kemudian Singapura berhasil ditaklukkan 1-0. Berkat hasil itu, Vietnam pun ditempatkan di pot unggulan kedua dalam pembagian grup untuk drawing nanti. Kalau kita lihat pembagian potnya, di pot pertama ada tuan rumah Arab Saudi, Uzbekistan, Jepang, dan Irak. Pot kedua diisi oleh Vietnam, Korea Selatan, Australia, dan Qatar. Pot ketiga terdiri dari Thailand, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Iran. Sedangkan pot keempat berisi China, Suriah, Kirgistan, dan Lebanon. Dengan posisi di pot kedua, Vietnam tidak akan bertemu dengan tim-tim kuat seperti Korea Selatan atau Australia di fase grup, yang tentu saja menjadi keuntungan tersendiri. Namun yang menarik, justru publik Vietnam berharap agar tim kesayangan mereka ditempatkan di grup yang berat. Media lokal Vietnam, Thanh Vien, bahkan menuliskan skenario yang mereka sebut sebagai impian grup neraka bagi timnas U23 Vietnam. Menurut mereka, skenario ideal adalah jika Vietnam masuk ke grup bersama Irak dari pot pertama, lalu Thailand atau Yordania atau WIA dari pot ketiga, serta China atau Kirgistan dari pot keempat. Secara sekilas, ini jelas bukan grup mudah. Irak adalah tim yang sangat kuat dengan sejarah panjang di sepak bola Asia. Thailand adalah rival klasik di Asia Tenggara yang kualitasnya tak bisa diremehkan. Alasannya cukup beragam. Pertama, mereka ingin skuad muda Vietnam mendapatkan ujian berat sejak fase awal. Dengan begitu, mental dan kesiapan tim akan terbentuk lebih matang untuk menghadapi fase-fase berikutnya. Kalau di fase grup hanya bertemu lawan-lawan lemah, ada risiko ketika masuk ke babak gugur mereka justru kaget menghadapi lawan yang lebih kuat. Kedua, ada unsur rivalitas regional. Pertandingan melawan Thailand selalu punya gengsi tersendiri, dan publik Vietnam ingin sekali melihat Golden Star Warriors muda mengalahkan gajah perang muda di ajang sebesar ini. Ketiga, mereka merasa melawan tim besar akan meningkatkan prestis. Kalau berhasil lolos dari grup neraka, Vietnam akan dianggap sebagai kekuatan baru di Asia. Kalau kita tarik ke belakang, Vietnam memang punya alasan untuk percaya diri.
Pada edisi Piala Asia U23 tahun 2018 di China, mereka sukses melaju hingga final sebelum akhirnya kalah dari Uzbekistan di pertandingan dramatis yang berlangsung di bawah salju tebal. Prestasi itu masih sangat membekas dan jadi salah satu momen kebangkitan sepak bola Vietnam di level Asia. Meski setelah itu performa mereka tidak selalu stabil, pencapaian itu menjadi bukti bahwa mereka bisa bersaing di level tertinggi. Sekarang dengan pelatih baru Kim Sang-sik asal Korea Selatan, ada harapan Vietnam bisa kembali mengejutkan. Kim dikenal sebagai pelatih yang disiplin dengan pendekatan taktis yang detail, dan itu bisa menjadi senjata penting menghadapi lawan-lawan tangguh. Namun tentu saja, ada risiko besar dari harapan mendapat grup neraka. Kalau lawannya terlalu berat, peluang untuk tersingkir di fase grup juga lebih tinggi. Jepang, Arab Saudi, atau Uzbekistan jelas bukan lawan mudah. Irak pun punya tradisi kuat. Jadi meski publik menginginkan lawan-lawan besar, dari sisi kalkulasi mungkin lebih baik jika Vietnam mendapat lawan yang sedikit lebih ringan untuk memastikan langkah ke babak gugur. Ini dilema klasik dalam turnamen. Memilih jalan yang relatif mudah tapi berisiko kurang siap, atau jalan berat sejak awal tapi dengan potensi membentuk mental juara. Menariknya, fenomena ini bukan pertama kali terjadi. Dalam banyak turnamen, ada tim atau publik yang justru berharap menghadapi lawan besar di fase grup. Alasannya sederhana. Kalau mau jadi juara, cepat atau lambat akan bertemu tim kuat juga. Jadi kenapa tidak dari awal? Selain itu, ada faktor motivasi. Pemain cenderung lebih termotivasi jika menghadapi lawan besar, ketimbang melawan tim yang dianggap lemah. Pertandingan melawan raksasa Asia seperti Jepang atau Irak pasti membuat pemain Vietnam mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Sekarang mari kita bayangkan skenario-skenario yang mungkin terjadi. Kalau Vietnam benar-benar mendapat grup neraka, misalnya dengan Irak, Thailand, dan China, maka setiap pertandingan di fase grup akan seperti final. Atmosfernya akan luar biasa, terutama laga melawan Thailand. Rivalitas kedua negara sudah sangat panjang, dan di level U23 pun tensinya tinggi. Pertandingan ini bisa jadi salah satu duel paling ditunggu di fase grup. Kalau Vietnam bisa menang di laga itu, kepercayaan diri mereka pasti melonjak. Tapi kalau kalah, bisa jadi tekanan besar menghantam mereka sejak awal. Sementara itu, melawan Irak akan jadi ujian berat secara fisik dan taktik. Irak terkenal dengan permainan yang keras, cepat, dan penuh tenaga. Vietnam harus bisa menandingi intensitas itu kalau ingin punya peluang. Lalu melawan China atau Kyrgyzstan, mereka tidak bisa lengah. Meski dianggap tidak sekuat Jepang atau Korea Selatan, kedua tim ini bisa saja memberikan kejutan. Dengan kata lain, grup neraka memang menjanjikan pertandingan seru, tapi juga penuh risiko. Kalau sebaliknya Vietnam mendapat grup yang relatif ringan, peluang lolos ke fase gugur akan lebih besar. Misalnya, kalau mereka bertemu Lebanon dari pot keempat, lalu Yordania dari pot ketiga, dan Qatar dari pot pertama. Grup semacam ini tidak bisa dibilang mudah, tapi peluang Vietnam jelas lebih besar. Namun sekali lagi, ada risiko bahwa ketika masuk ke perempat final atau semifinal melawan tim raksasa, mereka tidak cukup siap. Inilah dilema yang sedang jadi perdebatan di Vietnam. Tentu semua ini masih spekulasi. Drawing baru akan dilakukan pada 2 Oktober mendatang di Kuala Lumpur, Malaysia. Di sana, perwakilan dari 16 tim akan hadir, termasuk pelatih Kim Sang-sik dari Vietnam. Biasanya setelah drawing, pelatih langsung melakukan analisis mendalam terhadap lawan-lawan di grup. Mereka akan mulai mengumpulkan video pertandingan, menilai kekuatan dan kelemahan lawan, serta merancang strategi yang sesuai. Dengan waktu persiapan yang masih ada, Kim Sang-sik punya kesempatan untuk membentuk tim sesuai kebutuhan grup nanti. Buat kawasan Asia Tenggara, kehadiran Vietnam dan Thailand di putaran final Piala Asia U23 2026 tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Dua negara ini akan membawa bendera ASEAN di ajang besar. Tapi buat Indonesia, ini jadi pelajaran penting. Kita harus belajar dari konsistensi Vietnam dan Thailand dalam membina pemain muda dan menjaga performa di level kualifikasi. Akhirnya, apapun hasil undian nanti, semua tim harus siap. Publik bola punya harapan masing-masing, tapi di lapangan semua kembali pada persiapan,
taktik, dan mental. Vietnam memang mengidamkan grup neraka. Tapi apakah mereka siap untuk benar-benar menjalaninya? Itu pertanyaan besar yang hanya bisa dijawab di lapangan. Sobat Cek Fakta, demikian pembahasan panjang kita tentang drawing Piala Asia U23 2026 dengan sorotan khusus pada harapan unik publik Vietnam yang justru ingin timnya masuk ke grup neraka. Apakah itu keputusan yang bijak atau justru berisiko besar? Kita akan lihat bersama-sama pada 2 Oktober mendatang ketika undian resmi digelar. Apapun hasilnya, yang jelas turnamen ini akan menghadirkan banyak drama dan kejutan seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus dukung channel Cek Fakta dengan cara like, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Ingat, selalu cek fakta sebelum percaya pada informasi yang beredar. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Cek Fakta.